Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, para jamaah sekalian yang saya hormati, wabil khusus Bapak Imam kita, mudah-mudahan senantiasa beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membimbing kita sholat berjamaah dalam 5 waktu. Para hadirin rahimakumullah, seperti biasa kajian yang pertama yaitu masalah menata hati, masalah tasawuf. Nanti kajian yang kedua akan diisi masalah fikih. Karena dua hal ini tidak bisa dihindarkan dari manusia, ya. Ilmu fikih adalah ilmu pemahaman agar kita paham, mengerti cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu tasawuf adalah ilmu untuk menata hati agar ketika kita rajin beribadah, kita tidak mengandalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memasukkan kita ke surganya Allah bukan ibadah kita, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil sampai kita mati, kalau umurnya 60 tahun itu tidak mampu untuk menebus surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup untuk menebus surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup untuk membeli surga. Karena rahmat Allah lah sehingga kita bisa masuk surga. Ada seorang waliullah yang alim alamah al-abid, sehari-hari dia ibadah enggak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di surga dia ditanya oleh malaikat, "Hai waliullah, dengan apa engkau masuk surga?" Kata wali tersebut menjawab, "Saya masuk surga karena ibadah saya." Kemudian dijawab oleh Allah, "Hai wali, kalau engkau masuk surga karena ibadahmu,
berapa lama engkau hidup di dunia? 70 tahun taruh. Apa kata Allah? Kalau engkau ibadah, kalau engkau masuk surga karena ibadahmu, maka karena ibadahmu 70 tahun, engkau saya taruh di surgaku selama 70 tahun. Ya, setelah itu kulempar kau ke neraka. Itu makanya kita masuk surga bukan karena ibadah kita, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi untuk memanggil dan mencapai rahmat Allah, kita perlu ibadah agar Allah sayang dengan kita. Ketika Allah sudah sayang dengan kita, maka rahmatnya akan diturunkan, ya. Karena surga itu Bapak Ibu abadal abad, selama-lamanya. Kalau kita masuk surga karena ibadah kita, ya udah di surga nanti 70 tahun saja, mau begitu. Ya, itu makanya perlunya ilmu tasawuf. Kita ibadah tidak bisa mengandalkan ibadah kita. Kita ibadah dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibadah dalam rangka untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ibadah sedikit, Allah memberi nikmat tidak terhitung. Belum di surga Bapak Ibu, di dunia aja nikmat Allah tidak terhitung. Ya, salah satu nikmat aja, oksigen, itu baru satu hal nikmat. Kalau kita nggak dikasih oksigen, kita dikasih sakit, masuk rumah sakit, masuk ICU, berapa harga satu tabung oksigen? 500.000. Berapa miliar kita punya duit untuk oksigen itu saja nggak cukup Bapak Ibu. Itu makanya perlunya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah ini tidak terhitung, dengan apapun kita tidak bisa membelinya. Ya, makanya kita perlu menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam hidup ini manusia mengalami ada 8 alam. Ada 8 alam. Yang pertama, sebelum kita di dunia ini, kita berada di alam arwah, di alam ruh. Setelah alam ruh, Allah kirim kita ke alam rahim, masuk ke rahim ibu kita 9 bulan atau 8 bulan setengah. Setelah alam rahim, kita dikirim lagi ke alam dunia. Sekarang ini kita sudah melewati 3 alam. Alam arwah, alam rahim, alam dunia. Ya. Alam yang keempat adalah alam barzah. Alam yang kelima adalah alam mahsyar. Yang keenam adalah alam mizan. Yang ketujuh alam siratul mustaqim. Yang terakhir adalah alam akhirat. Ya. Dan alam dunia ini adalah alam yang menentukan bagaimana masa depan kita nanti di akhirat. Bohong kalau orang mengatakan dunia enggak penting, yang penting akhirat. Bohong itu. Karena kehidupan kita di akhirat nanti adalah bagaimana kita hidup di dunia ini. Kalau di dunia ini kita tidak menambah amal, insya Allah nanti di akhirat kita kebelangsa. Ya, makanya alam yang sangat penting adalah alam dunia. Makanya hati-hati dalam bertingkah laku di alam dunia. Saya akan menerangkan masalah alam mizan. Mizan itu adalah timbangan ketika kita sudah melewati alam padang mahsyar.
ketika kita sudah melewati hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di Al-Qur'an yang menerangkan masalah mizan, masalah timbangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah surah Al-A'raf ayat 8. Wal waznu yauma idzil haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Alam mizan, alam timbangan adalah alam yang betul-betul nyata, ya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa nanti di timbangan amal baik kita lebih berat, maka kita masuk dalam kategori orang yang diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, diuntungkan, bukan yang beruntung. Karena kita apa saja itu diolah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun. Barang siapa yang ringan ditimbangannya, artinya timbangan kebaikan lebih sedikit daripada timbangan kebaikan, maka mereka itu masuk dalam kategori orang-orang yang merugi. Dia orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Kenapa dia mendolimi dirinya sendiri? Allah sudah turunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membimbing, untuk menuntun kita agar kita kembali dalam keadaan selamat. Tapi kenyataannya suruh sholat berjamaah aja berat, ya. Kenyataannya suruh sholat berjamaah berat. Apa alasannya? Kan sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Kalau satu kampung sudah ada orang yang sholat, gugurlah kewajiban dia sholat berjamaah. Ini pemahaman yang salah, Bapak Ibu. Salah kalau kita menganggap hukum sholat jamaah fardu kifayah. Betul kata Imam Syafi'i, sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah, tapi itu hukum bagi orang yang berkenaan udzur. Bagi orang yang tidak udzur, maka hukumnya wajib fardu ain. Nanti di sisi fikih akan saya jelaskan kenapa sholat berjamaah hukumnya wajib. Imam Hambali bilang wajib, Imam Hanafi bilang wajib, Imam Maliki bilang malah fardu ain. Karena ketentuan berlaku. Diragukan keabsahannya bagi orang yang sholat di rumah sendirian bagi laki-laki. Nanti saya terangkan di akhir sesi, ya. Wa nadul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'aw wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di mizan setelah hisab, amal-amal kita akan diletakkan di timbangan dengan adil. Pada hari kiamat Allah tidak pernah mendolimi atas amalan-amalan hambanya, ya. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Walaupun ada sedikit amalan kita sekecil biji sawi itu kecil sekali, itu nanti akan Allah datangkan amalan kita tersebut, akan Allah tampakkan. Begitu juga
sekecil apapun kita melaksanakan maksiat, Allah juga akan tampakkan nanti di hari mizan, ya. Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifu wa yu'ti min ladunhu ajron adima. Allah tidak akan pernah mengorupsi amalan kita. Apabila ada kebaikannya, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan tersebut. Tapi kalau ada keburukannya, Allah tidak akan melipat gandakan. Kalau kita berbuat dosa satu, ya satu itu. Yang penting dosanya jangan dilaksanakan di hari Jumat. Karena Sayyidul Ayam, barang siapa yang beribadah maka pahalanya berlipat ganda, dan barang siapa yang bermaksiat maka dosanya juga berlipat ganda. Yang kedua, jangan melaksanakan dosa di tanah haram. Di tanah haram, di Masjid Nabawi kita sholat sekali, pahalanya 1000 kali sholat di masjid lain. Tapi kalau bermaksiat juga 1000 kali sama. Ya, pokoknya kalau mau berbuat dosa, pilihlah jangan hari Jumat. Karena kalau Jumat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat itu adalah Sayyidul Ayam. Lebih mulia daripada Idaini, daripada Idul Adha dan Idul Fitri. Saya kalau membaca surah Al-Mu'minun di ayat 102 dan ayat 103, saya takut sekali. Apa dia ayatnya? Famang takulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia masuk dalam kategori orang-orang yang diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya, waman khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Ini Bapak-bapak perhatikan, barang siapa yang timbangannya kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya, ya, fi jahannama khalidun, dia akan di neraka jahanam khalidun, selama-lamanya. Di sini ahli tafsir mengatakan, kalau nanti di mizan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya kebaikan kalau 100% itu 100 hitungannya 50,1 kita punya kebaikan, selamat kita. Tapi kalau keburukannya 50 plus 1, di sini kata Allah fi jahannama khalidun. Ngeri enggak itu? Ketika ditimbang keburukan kita 50 plus 1, 50,0, sekian, neraka kita. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bilang oleh malaikat Jibril, ya malaikat, apa jaminan umatku kalau aku sudah yakin pasti dimasukkan surga Firdaus oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan umatku? Karena ada ayat, orang yang walaupun pernah dia melaksanakan baik, tapi ditimbang dia lebih banyak dosanya, maka fi jahannama khalidun, di dalam neraka selamanya. Kemudian malaikat balik naik ke atas menghadap Allah, ya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta jaminan atas umatnya. Kemudian apa kata Allah? Bilang, ya Jibril kepada Muhammad, ya, saya tidak akan relakan kalau ada satu saja umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga.
Saya tidak akan masukkan umat-umat sebelum umatmu masuk surga sebelum semua umatmu masuk surga. Itu untungnya kita punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dipadukan dengan ayat tadi. Ya, dipadukan. Gimana maksudnya? Kalau memang kita dinas di neraka karena timbangan keburukan kita lebih banyak, nanti setelah kita dilepin di neraka, malaikat akan mengorek-ngorek kita. Siapa yang dulu pernah membaca sholawat, siapa yang dulu pernah mengucapkan la ilaha illallah, akan dientaskan oleh malaikat menuju surga. Karena Allah sudah berjanji, saya tidak akan masukkan umat lain ke surga sebelum umat Muhammad semua masuk surga. Kita ini umat yang paling terakhir, tapi kita umat yang paling dahulu masuk surga. Itu makanya jangan pernah kita meninggalkan sholawat. 4 hal ini sering saya gembor-gemborkan, yang mana apabila kita langgengkan ini bisa menolong kita. Yang pertama adalah sholat berjamaah, yang kedua adalah mendatangi majelis taklim, yang ketiga adalah membaca Al-Quran walaupun terbatas-batas kita tetap mendapat pahala. Yang terakhir adalah sholat berjamaah, sholawat, Al-Quran, majelis taklim, sholat jamaah. 4 ini jangan ditinggalkan. Kenapa majelis taklim seperti ini dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena majelis taklim ini adalah upaya kita untuk tidak menghilangkan ilmu yang sudah diturunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah capek-capek berjibaku sampai mengalirkan darah dan air mata demi agar umat ini punya ilmu agama, bagaimana cara bagusnya beribadah. Lalu setelah Rasulullah wafat, ini umat-umatnya ini malas mendatangi majelis taklim, lalu dia mau beribadah dengan cara apa kalau bukan dengan cara ilmu itu. Makanya majelis taklim, orang yang niatnya enggak ikhlas pun asal duduk di majelis taklim, Allah janji pasti akan saya terima ibadahnya. Allah janji apa yang dia minta pasti akan aku turuti. Itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan sholat jamaah. Mau salah mau benar sholat jamaahnya, mau ikhlas mau enggak, kalau udah baris lurus sofnya, maka Allah pasti terima sholatnya. Ya, kalau bacaan imamnya salah, dibetulkan oleh bacaan makmumnya yang benar walaupun satu. Kalau bacaan makmumnya salah, imamnya salah, maka dapat bantuan dari lurusnya shaf yang ada pada jamaah. Karena sholat jamaah juga sholat yang menentukan, itu adalah untuk menunjukkan kepada umat lain bahwa orang Islam itu masih solid kehidupannya. Sempat tidak ada orang jamaah di masjid, orang agama lain akan mencibir kita. No, tengok umat Islam no, masjidnya aja megah-megah, besar-besar, menghabiskan biaya miliaran. Tapi orangnya yang masuk masjid cuma satu shop, kita akan diledek. Dengan kita berjamaah, orang lain akan mengakui ini hasil jeripayah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita tidak jamaah, maka kita telah menunjukkan, dengan tidak langsung kita mengatakan dakwahnya Rasulullah tidak berhasil. Karena apa? Orangnya nggak ada yang kumpul-kumpul dalam kebaikan. Dengan kita berjamaah, kita telah mendohirkan, kita telah menjelaskan bahwa inilah jeripayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1500 tahun yang lalu. Ya, itu makanya
Kita beruntung diberi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beruntung diberi mukjizat berupa Al-Quran. Coba kalau kita diberi mukjizat kayak Nabi Musa tongkat. Nabi Musa wafat, tongkatnya sudah tidak berfungsi. Nggak percaya, pergi ke Mesir di museum, bilang sama petugas, aku pinjam tongkatnya Nabi Musa. Coba dipukulkan ke lantai, nggak mungkin jadi ular. Ya, tongkatnya Nabi Musa itu dahsyat karena yang pegang Nabi Musa, orangnya yang pegang. Tapi kita dibekali Al-Quran sampai abadal abad, Al-Quran tetap akan membimbing umat manusia sampai kiamat nanti. Itu makanya setiap kita yang mempelajari Al-Quran, walau yata'atta, kata Rasulullah, walaupun terbatah-batah, dia akan tetap mendapatkan pahala ajroni, 2 pahala. Ya, makanya walaupun bacaannya masih gelepotan, tetap senantiasa kita membaca Al-Quran, jangan bosan-bosan. 4 hal ini, ikhlas atau tidak, benar atau salah, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hadisnya sahih. Kita kembali ke materi masalah mizan. Kalau kita nanti ditimbang, jeleknya lebih berat masuk neraka jahanam, kemudian bagaimana solusinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi solusi di dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yu'ta bi rajulin yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat akan didatangkan oleh Allah seorang laki-laki, fayukhraju lahu tis'atun wa tis'una sijlan, kullu sijlin minha maddul basar fiya khotoyahu wa dunubahu. Nanti pada hari kiamat akan diberikan contoh oleh Allah, seorang laki-laki didatangkan, dan laki-laki tersebut dengan malaikat dibawakan 99 catatan. Setiap satu catatan, maddul basar, sejauh mata memandang, isinya dosa semua, nggak ada baiknya. Ada seorang laki-laki, dosanya sudah terlalu banyak, ya. Kemudian fayudha'u fi kafatil mizani, ketika dosa-dosanya ditaruh di timbangan, tsumma yukhraju qirtasun mislu anamilatin fiha syahadatun la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa abduhu wa rasuluh al-khalis, dzalika idza kana fi sholatil jamaati. Ada seorang laki-laki yang begitu banyak dosanya, madul basor, sejauh mata memandang, itu dosa semua. Kemudian ada malaikat atid datang. Dia membawa satu amalan orang tersebut. Apa amalannya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kholison. Kalimah thayyibah yang diucapkan dengan ikhlas, ya. Wadzalika fi sholatil jamaati, dan kata-kata kalimat thayyibah tersebut di dalam sholat jamaah. Fayudha'u fi kafatil mizan ukhra fayarja'ul qirtasun huwa athqalun min khotoya kullu. Perhatikan, kalimah thayyibah yang diucapkan dengan ikhlas, apalagi yang ada di dalam sholat jamaah, ketika diletakkan di timbangan yang sebelah kiri dosa, sebelah kanan pahala.
Maka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang diucapkan dengan ikhlas itu sanggup mengalahkan dosa-dosa yang terlihat sejauh mata memandang. Dengan catatan kholison, dengan ikhlas. Apa artinya kholison? Kita bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak mengharap surga dan tidak takut neraka. Ini perlu nih. Karena ikhlas yang murni itu kita ibadah kepada Allah pure, hanya mengharap ridhonya, pure, hanya menjalankan perintahnya. Kalau kita sholat ini masih mengharap surga dan takut neraka, itu belum masuk kategori ikhlas yang murni. Memang enggak dilarang untuk latihan. Kata Rasulullah, kalau kita sudah istiqomah ibadah dengan baik, nanti Allah yang akan memberikan taufik dalam hati kita sehingga ibadah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ibadah pengen dikasih upah seperti ibadahnya anak kecil. Bapak nyuruh anak kecil tuh suruh beli Indomie di warung. Pasti dia minta, "Pak, ada sisanya enggak?" Kalau ada sisanya, aku mau. Kalau enggak ada, ya enggak mau. Masa kita ibadahmu seperti anak kecil? Itu makanya kita riyadhah, kita berlatih agar kita ibadah itu bisa mencapai ikhlas yang level teratas. Yaitu ibadah mengabdi hanya semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah ridho, kalau sudah Allah sayang sama kita, apa sih yang gak dikasih? Pasti dikasih. Kita disayangi gubernur aja, enak hidup kita. Ini Arira ini, kalau gubernurnya suka dengan orang Arira, pasti fasilitas akan dikasih. Jalan diperbaiki, masjid ini nggak lama-lama terbengkalai ini, pasti langsung mewah. Karpetnya empuk, masjidnya ber-AC. Ini karena gubernur kurang sayang sama orang Arira nih, makanya lama pembangunannya. Kalau sudah gubernur ngucap, tanda tangan, selesai nih. Ya, apalagi yang sayang kepada kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastilah senang hidup kita dunia akhirat. Makanya ibadah jangan karena surga, ibadah untuk merayu Allah Subhanahu wa ta'ala agar sayang dengan kita. Ini kuncinya. Jadi para hadirin, yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apalagi diucapkan ketika kita sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah ikhlas atau tidak, benar atau salah, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya yang gak jamaah ini gendeng, saya bilang. Dikasih kebaikan yang segitu banyak, dikasih keringanan yang begitu besar, tidak diambil. Coba saja kalau Pak Imam mengasih pengumuman jam 10 tadi malam, barang siapa yang jamaah subuh nanti masing-masing dapat 1 juta, enggak muat di masjid. Artinya apa? Orang ini ibadah hanya masih terpatok dengan imbalan. Ya, coba tes sekali saja. Pak RT suruh ngumumkan bagi yang jamaah sholat di masjid Baitul Salam Arira tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam akan mendapatkan 1 juta. Enggak muat. Insya Allah begitu. Enggak percaya, coba aja. Itu artinya apa? Artinya orang ini masih bermental-mental upah, masih bermental gajian. Dia mau kerja kalau ada gajinya, nggak mau kerja kalau nggak digaji. Ya, dia nggak punya sifat relawan. Relawan tuh digaji dan enggak
Pokoknya berangkat aja, asal itu kebaikan dia tetap berangkat ya. Ini bisa untuk kita muhasabah. Satu hari satu malam 24 jam. Coba kita timbang sendiri. Banyakan mana kebaikan kita dan dosa-dosa kita. Atau yang banyak adalah perbuatan kita yang sia-sia. Seharian main YouTube, main TikTok di HP, apalagi main game online. Ya, jangan-jangan ketika kita lagi nggak kerja banyak main HP-nya daripada ibadahnya. Itu masalahnya. Karena ketika kita berbuat sesuatu yang nggak ada manfaatnya, malaikat itu gedek, dia capek nyatet. Apa yang kita laksanakan tiap detik, malaikat tetap mencatatnya. Ketika kita berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat, malaikat nyatet terus. Lama-lama malaikat gedek dalam kita. Ini orang segini banyak catatan, gak ada baiknya sedikit pun. Semuanya sia-sia. Itu makanya hasibu qabla antuhasabu. Hitunglah amal kalian sebelum Allah yang menghitungnya. Ya, gampang caranya. Dari subuh sampai nanti subuh lagi, lebih banyak mana perbuatan baik kita dengan perbuatan buruk kita. Itulah nanti yang akan menentukan timbangan kita di mizan mana yang lebih berat. Karena kalau kita membaca surat Al-Mu'minun ayat 103, sangat ngeri sekali. Barang siapa yang timbangannya lebih ringan, kebaikannya lebih berat jeleknya, fi jahannama khalidin, dia di neraka selama-lamanya. Taruhlah kita mendapatkan syafaat karena pernah bersolawat, tapi kita sudah gosong, sudah hancur di dalam neraka, baru dikorek-korek oleh malaikat Malik. Ya, karena nanti di padang mahsyar itu Rasulullah akan sedih ketika melihat umatnya tidak ada yang bersinar di dalam jidatnya. Karena kata Allah, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nanti akan ada simah, tanda di jidatnya. Tanda apa? Tanda bekas sujud. Dengan itulah Rasulullah akan bisa mengenali siapa umatnya yang sebenarnya. Makanya ketika saya menerangkan masalah bab sujud, ketika kita sujud buka peci kita lebar-lebar. Jangan sampai ketika kita sujud topi peci ini menghalangi kulit kita ke tempat sujud. Itu syaratnya sujud. Ketika kita sujud begini, yang nempel ke tempat sujud bukan jidat kita tapi topi kita, peci kita. Disitulah kita tidak akan mendapatkan simah nanti di padang mahsyar. Enggak ada tandanya. Dari jauh ditengok gelap. Ya, orang-orang yang jidatnya sering nempel ke bumi, maka itulah yang nanti masuk dalam kategori simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dia mendapatkan tanda nur cahaya dari bekas sujudnya ketika di dunia. Makanya kalau bepergian kita planningkan dalam hati, hari ini akan pergi ke Bengkong contoh. Kita mesti pastikan nanti sholat misalkan zuhur di Bengkong di masjid ini, pastikan bawa perlengkapan sholat. Maka ketika kita sudah menyiapkan, aku mau pergi nanti sholat zuhur di sini, ketika kita jalan di perjalanan kita mati, maka status kita adalah sedang menantikan sholat. Ya, jangan sampai kita pergi kita tidak niatkan dalam hati nanti akan sholat di sini. Ketika kita tidak meniatkan demikian, maka ketika kita mati status kita bukan menanti kebaikan. Apalagi perginya pergi maksiat ya. Karena kata Rasulullah, buatlah semua urusanmu untuk menanti kebaikan.
Ketika kita sudah sholat subuh nih, nanti kita mau pulang, berdoa, ya Allah, takdirkanlah hamba untuk sholat zuhur nanti dengan berjamaah. Yang penting sudah niat dan sudah dipersiapkan. Ketika tenggang waktu ini kita meninggal, maka status kita adalah sedang menanti sholat berjamaah. Ketika itu terjadi pada kita, malaikat berebutan untuk menyambut roh kita, karena kita sedang menanti kebaikan. Ya, mungkin itu sekedar penghantar dari kajian masalah tasawuf. Ini ada salah satu hadis lagi yang tadi belum saya bacakan. Inna jahannama lama siko ilaiha ahluha yalqahum lahu buha thumma yalfahahum lahfatan falam yabqa lahmun ila sakopo alal urkubi. Bapak Ibu rahimakumullah, nanti ketika kita digiring menuju neraka yang timbangannya ringan, kan di dalam Al-Quran, wathiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang dinas neraka, dia akan digiring secara bergombolan menuju neraka. Di sini dikatakan, ketika kita belum nyampe neraka, baru merasakan hawa panasnya neraka saja, maka lumat seluruh tubuh kita. Semua daging yang ada dalam tubuh kita itu rontok karena sambaran hawa panas dari api neraka. Itu baru hawa panasnya saja. Falam yabqa lahmun ila saqata ala urkubin. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun daging dalam tubuh kita. Semuanya terkupas sampai kaki. Lalu Allah utuhkan lagi. Semakin dekat dilumat lagi, habis semua daging kita. Itu baru hawa panasnya aja, belum nerakanya yang sebenarnya. Itu makanya hati-hati masalah ibadah ya. Berapa menit lagi? Suruh 7 menit. Oke. Mudah-mudahan cukup untuk menerangkan masalah fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih dalam masalah membaca Al-Fatihah. Ketika kita membaca Fatihah ya, wajaba qiraatu basmalati fa innaha ayatun minha. Wajib dalam Fatihah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Wa yusanu alhamdulillahirabbil alamin, dan sunnah hukumnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita sedang sholat, sebelum membaca Fatihah kita baca ta'awud dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau imam disirkan, jangan dikencengkan. Bismillahnya baru dikencengkan. Itu sunnah hukumnya. Sementara bacaan bismillah hukumnya wajib. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qara'aha tumal fatihata. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap sholat sebelum baca Al-Fatihah membaca bismillah ya. Selanjutnya adalah wa ma'ari ayati hurufiha wahia ala qiraatin. Seperti yang sering saya katakan, kita harus menjaga huruf-hurufnya Fatihah secara makhraj. Wala abdala, dan tidak boleh mengganti an hurufiha dari angkuli hurufiha, dari semua hurufnya surah Al-Fatihah. Ini konteksnya di dalam sholat ya. Qadirun, bagi orang yang kuasa, auman amkanahu ta'allamun harfan
ini terkenaan bagi orang yang ada kemampuan untuk belajar Al-Quran. Secara terjemah begini, bagi orang yang ada kesempatan dan masih sehat untuk belajar Al-Quran, terus dia membaca Al-Qurannya, membaca Al-Fatihahnya salah, maka sholatnya tidak sah. Kecuali orang yang sudah aki-aki, gak mungkin lagi dia belajar makhraj. Kesimpulannya apa? Ketika kita masih ada kesempatan, belajarlah. Yang penting belajarnya, bukan bisanya. Masalah nanti benar atau salah bacaan kita, kalau kita sudah belajar, nanti ketika dihisab kita bisa ngomong, ya Allah, saya masih dalam tahap belajar baca Al-Quran. Jadi mohon dimaafkan kalau kita salah. Saksinya apa? Saksinya nanti masjid ini akan bersaksi, dan semua teman-teman kita yang kumpul ini akan bersaksi betul bahwa bulan si bulan masih dalam tahap pencarian ilmu. Itu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang Fatihahnya bacaannya salah, dot diganti dengan do, dal diganti dengan za, kan banyak di Batam nih. Iza jaa anasrullahi wal hud, baca dal dia zal. Padahal sifatul hurufnya dal itu tidak boleh ada keluar desisan angin, nggak boleh. Zal nggak boleh, dal. Jim juga gitu. Ketika kita bilang jim dalam sifatul huruf, tidak boleh ada desisan angin yang keluar. Ini sifatnya jim. Jim tidak boleh jim. Ini kalau dikasih kapas di mulut kita terbang nih. Artinya apa? Salah dalam mengeluarkan makhraj. Salah dalam mengatakan makhraj. Di sini wala abdala qadirun man amkanahu at-ta'allumu. Batal sholatnya, tidak sah sholatnya bagi orang yang mengganti makhraj dalam Fatihah, bagi orang yang masih mampu untuk mempelajarinya tapi dia tidak mau belajar. Ya, paham ya? Jadi kalau kita masih ada kesempatan belajar, tidak mau belajar, kemudian kita makhrajnya dalam Fatihah ketika sholat salah, maka sholatnya tidak sah. Selanjutnya adalah wa ma'a tasdidatin fiha. Kita harus menjaga tasdid-tasdidnya di dalam Al-Fatihah. Karena apa? Tasdid yang ada dalam Fatihah itu sebenarnya 2 huruf dijadikan 1. Contoh, iya. Iya itu aslinya iya ya. Ada ya 2. Tapi dalam bahasa Arab itu kalau menyebut 2 itu janggal, maka dijadikan 1 menjadi iyaka. Kalau iyaka pakai tasdid artinya hanya kepadamulah aku menyembah. Tapi kalau iyaka tidak pakai tasdid artinya kepada sinar matahari aku menyembah. Itu makanya bahaya sekali kalau kita sedang sholat membaca Al-Fatihahnya salah. Solusinya gimana? Jamaah. Ya, solusinya adalah jamaah. Ini khusus dalam bacaan sholat. Tapi kalau di luar sholat, kita membaca Quran atau Fatihah salah dalam makhraj, kita mendapatkan 2 pahala. Ya, yang terbata-bata kita mendapatkan 2 pahala. Tapi bagi yang benar, setiap 1 huruf kita mendapatkan 10 pahala. Itu enaknya kita belajar Al-Quran. Ingat, yang tidak sah adalah ketika di dalam sholat.
Ketika di luar sholat tetap kita mendapatkan 2 pahala setiap satu huruf dari huruf surah Al-Fatihah atau huruf Al-Quran. Makanya saya di mana-mana selalu menganjurkan agar setiap habis sholat membaca Al-Quran. Walaupun 10 ayat, yang penting continue baca tuh Al-Quran tuh. Mau salah mau betul, kalau sudah dibaca Al-Quran tetap ada pahalanya. Bagi yang salah 2 pahala setiap satu huruf, bagi yang benar 10 pahala setiap satu huruf. Coba aja bilang alif lam mim, sudah 3 huruf. Hamzah lam mim. Berarti kalau bacaan kita betul mendapat 30 pahala. Ini yang nanti bisa memberati timbangan kita. Taruhlah sehari ini kita melaksanakan maksiat 5 kali. Itu akan hapus dengan kita melaksanakan baca Quran walaupun 3 huruf. Alif, lam, mim. Sudah 30 pahala. Ya. Tetap laksanakan yang 4 hal. Al-Quran, majlis taklim, jamaah, sholawat. 4 ini jangan pernah kita tinggalkan. Karena kata Rasulullah, ketika 4 ini sudah dilaksanakan, maka engkau berhak menuntut syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita punya hak menuntut syafaat pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi adalah masalah tasdid. Selanjutnya adalah wa ilam yata'allam la sholata lahu. Bagi orang yang tidak mau belajar, padahal apa ada yang mau bertanya? Kalau enggak ada yang bertanya, saya tutup. Ya. Saya pernah dapat pertanyaan, ada yang tanya begini, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang amal bagus 1 biji sawi maka akan dinampakkan. Kemudian ada hadis mengatakan amalan yang paling nanti akan menentukan adalah sholatnya. Ketika sholatnya diterima, maka semua amalan diterima. Ketika sholatnya ditolak oleh Allah, maka seluruh amalnya walaupun besar ditolak. Terus dia nanya, berarti Allah enggak adil katanya. Ya, artinya apa Bapak-bapak? Amalan sholat itu amalan yang nanti bisa memberatkan timbangan kita. Ya, kalau sholat kita lulus karena berjamaah, sedikit pun amal kita 1000 perak nih masukin ke kotak amal, itu akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan enggak dihitung, tetap dihitung. Tapi kalau amalan sholat kita enggak sah, enggak diterima Allah, maka tidak nendang tuh amalan-amalan yang lain. Tidak bisa dia memberi berat timbangan pada mizan nanti. Ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ditaruh di timbangan dengan pahala kita nyumbang masjid 1 miliar, nggak ada gunanya itu. Ketika ditimbang turun dia. Kalau sholat kita tidak menunjang, yaitu makanya sholatlah yang mesti kita pelajari. Kalau memang berat untuk mengucapkan makhraj, yang penting kita masih mau belajar dan kita masih senantiasa sholat berjamaah. Ini pesan kita, mudah-mudahan bermanfaat dan diamalkan. Ngaji walaupun sedikit, yang penting diamalkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Kami tutup kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.